yang mana fungsi keyboard itu sendiri adalah memasukkan data. Nah, ini mau kita ketik, ini masukkan data. Kemudian gunanya juga adalah, yang kedua adalah mengontrol komputer. Ketiga ya gunanya untuk mengetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Obaruk Channel. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat sehingga dapat beraktivitas pada hari ini. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang belajar komputer bagi pemula, yang mana ini saya akan membahas tentang beberapa komponen utama komputer ataupun laptop atau PC Anda. Saya tidak akan membahas terlalu jauh tentang apa bagaimananya, nanti itu akan berikutnya pada parts berikutnya. Mempelajari komputer dasar merupakan langkah awal yang sangat penting bagi pemula untuk mengetahui dan memahami dasar-dasar teknologi informasi, yang mana komputer itu sendiri merupakan alat yang sangat populer dan banyak digunakan dalam berbagai bidang. Nah, rekan-rekan, baik itu di tempat kerja, di rumah, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Perlu juga diketahui, komputer sekarang praktis tidak dapat dipisahkan dari kehidupan. Oleh karena itu, Anda harus mau belajar komputer. Ada juga banyak jenis komputer, yaitu satu, untuk yang bisa digunakan, dan dua adalah laptop. Ya, laptop lah. Komputer terdiri dari beberapa komponen berbeda yang bekerja sama untuk melakukan operasi aritmatika. Berikut yang saya sebutkan tadi beberapa komponen utama komputer. Pertama adalah CPU, yang mana CPU ini adalah singkatan dari Central Processing Unit, atau yang mudah dikenal adalah unit pemrosesan pusat atau prosesor. Bisa juga merupakan otak komputer yang mengatur dan melakukan operasi pemrosesan data. Inilah CPU-nya. Kemudian ini dia. Perlu diketahui, fungsi utama dari CPU komputer ini adalah, pertama itu untuk menjalankan instruksi, kedua pemrosesan data, ketiga mengontrol perangkat input output, kemudian koordinasi perangkat keras lainnya, kemudian mengatur aliran data. Kedua komponen berikutnya adalah RAM, Random Access Memory, yang mana RAM ini merupakan memori yang dapat diakses secara acak dan digunakan untuk menyimpan data dan program yang dijalankan komputer. Yang mana fungsi RAM ini adalah untuk menyimpan, pertama adalah untuk menyimpan program dan data yang sedang digunakan. Kedua, mempercepat kinerja komputer. Ketiga adalah mempercepat booting. Yang keempat adalah memungkinkan multitasking. Yang kelima, meningkatkan kinerja game dan aplikasi. Ini bagi Anda yang penggemar game ya. Mungkin yang agar lebih cepat dalam permainan atau lebih lancarnya. Berikutnya lagi komponennya adalah hard disk, atau yang sering disebut dengan memori internal, yang mana hard disk ini merupakan media penyimpanan utama untuk program dan data pada komputer. Fungsi hard disk ini, pertama, menyimpan sistem operasi dan aplikasi.
Kedua, menyimpan data pengguna. Ketiga, backup data. Keempat, meningkatkan kinerja komputer. 5, menambah kapasitas penyimpanan. Berikut yang keempat adalah komponen berikutnya adalah keempat, motherboard. Yang mana motherboard ini adalah yang menghubungkan semua komponen komputer, termasuk CPU, RAM, dan kartu ekspansi. Fungsi utama dari motherboard ini adalah: 1. Menghubungkan komponen-komponen. 2. Mengatur aliran data dan listrik. 3. Menentukan kompatibilitas. Keempat, menentukan kemampuan upgrade. Dan yang kelima adalah menentukan kinerja komputer. Berikut adalah layar atau monitor. Merupakan perangkat pencetakan yang menampilkan layar grafik dan teks dari program yang berjalan di komputer. Jadi yang sekarang ini namanya layar atau monitor yang saya tampil ini. Nah, ini ada gambar layar yang saya ambil dari Google nih contohnya. Yang mana fungsinya menampilkan gambar dan teks. Yang kedua, memungkinkan interaksi dengan pengguna. Yang ketiga, memperbaiki ergonomi. Ini maksudnya adalah monitor dapat memperbaiki ergonomi kerja dengan memungkinkan pengguna untuk melihat tampilan kinerja dengan jelas dan tanpa menyebabkan ketegangan pada multimedia. Yang kelima, meningkatkan produktivitas. Komponen berikutnya adalah keyboard, yang mana keyboard ini adalah perangkat input untuk memasukkan teks dan perintah ke dalam program atau sistem operasi. Dan gunanya juga adalah, yang kedua adalah mengontrol komputer. Ketiga ya gunanya untuk mengetik. Yang keempat ya menjalankan perintah. Apa yang kita ketik maka akan muncul di monitor. Yang kelima adalah meningkatkan produktivitas. Komponen berikutnya adalah mouse. Yang mana mouse itu merupakan perangkat input yang digunakan untuk menggerakkan kursor di layar dan memilih menu atau ikon di program atau sistem operasi. Nah, ini yang bergerak ini adalah kursor yang digerakkan oleh mouse. Fungsi mouse itu sendiri adalah pertama itu mengontrol gerakan kursor. Nah, ini mengontrol gerakan kursor. Kedua, memilih dan mengklik. Fungsi bisa memilih, mengklik, ini yang mau kita pilih seperti itu. Yang ketiga adalah menggulung. Ya, menggulung maksud di sini adalah mouse juga memiliki tombol gulung yang digunakan untuk menggulung halaman dokumen atau website pada layar komputer. Itu maksudnya menggulung ya. Keempat adalah mengontrol pengaturan. Yang kelima adalah meningkatkan produktivitas. Komponen berikutnya adalah speaker atau headphone. Merupakan perangkat output yang dapat digunakan untuk mendengarkan suara yang dihasilkan oleh komputer. Mana fungsinya dari speaker atau headphone ini adalah mendengarkan audio. Kedua, meningkatkan pengalaman gaming. Yang ketiga, menonton film atau video. Ini fungsinya. Yang keempat, berkomunikasi dengan orang lain. Yang kelima, mendengarkan pelajaran atau presentasi. Berikut komponen berikutnya adalah yang kesembilan, optical drive atau cakram optik, yang mana merupakan perangkat yang digunakan untuk membaca atau menulis data dari media seperti CD, DVD, atau cakram Blu-ray. Yang mana fungsi utamanya adalah
Satu, membaca dan menulis data pada media optik. Kedua, menginstal perangkat lunak. Ketiga, gunanya adalah memutar film dan musik. Dan yang keempat adalah untuk membackup data. Kemudian komponen yang terakhir yang dibahas pada kesempatan ini adalah yang ke-10, kartu jaringan atau network care, yang mana merupakan perangkat yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke jaringan atau internet. Fungsi utamanya adalah untuk menghubungkan ke jaringan. Yang kedua, mengirim dan menerima data. Yang ketiga, mendukung kecepatan tinggi. Yang keempat, mendukung koneksi nirkabel. Yang kelima adalah mengoptimalkan kinerja jaringan. Jadi semua komponen tersebut bekerja sama membentuk sistem komputer yang dapat digunakan untuk menjalankan berbagai aplikasi dan program. Jadi rekan-rekan, bagian-bagian ini dapat bervariasi sesuai dengan jenis dan tujuan komputer. Jadi ada 10 komponen yang ada pada komputer yang perlu Anda ketahui bagi yang pemula. Sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan tentang komponen-komponen bagi pemula dalam kaitan ini Microsoft Word. Pertemuan berikutnya lagi saya juga akan bahas Microsoft Word dalam hal versi lain. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.